Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan AA, siapa namanya? Jajang Rahman. AA Jajang Rahman. Kebetulan saya mau minta testimoninya dari AA Jajang Rahman yang pada waktu yang lalu pernah melakukan terapi di sini ketika sakit saraf kejepit. Pada waktu sakit saraf kejepit yang dirasakan apa aja? Kakinya sakit, sama lutut, sama ke bawahnya sakit juga. Ke bawahnya Ya, sakit. sama ini kakinya pada sakit gitu. Sakit banget. Ya, Sakit banget. sakit banget. Tingkat sakitnya itu seperti apa? Lumayan juga. Lumayan juga. Kalau tidur Tidur juga gangguan? gangguan ada, nggak bisa tidur, iya sakit gitu. Dalam Kalau satu malam tidur berapa jam? paling 2 jam 3 jam lah. Ketika sakit itu. Iya. Nah, ada rasa panas nggak? Panas ada. Panas ada. Sama pegal Panas, gitu. pegal, sakit. Iya, sakit. Terus setelah waktu itu melakukan terapi yang kebetulan satu kali waktu itu kesini, apa yang dirasakan? Dirasakan alhamdulillah, tidur juga bisa nyenyak, sama pas bangun tidur juga enak gitu lah. Jadi dari proses setelah diterapi ke sembuh itu berapa lama? Dari terapi 2 hari 3 harian lah. 2 hari 3 hari. Iya. Jadi sembuhnya itu bertahap ya. Iya. Nah, pada waktu saraf kejepit itu sendiri, Ajajang merasakannya sudah berapa lama? Udah berapa? Waktu itu sakitnya? 3 mingguan, 1 bulanan ya, 1 bulan ya. Udah ke rumah sakit, Udah ke rumah sakit? dirawat juga ada semingguan ya. Iya. Sama di tes apa? Di tes laboratorium. Ya, laboratorium juga gak apa-apa, cuman itu ini mah harus diterapi gitu. Jadi waktu pulang setelah dirawat dari rumah sakit, sebelum diterapi ke sini, rasanya masih seperti apa? Masih sakit gitu juga. Masih sakit. Iya. Setelah diterapi ke sini, baru mendapatkan Iya. kesembuhan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dari waktu itu, waktu kejadian saraf kejepit yang pertama, sampai sekarang udah berapa bulan sembuhnya? Ada setahun ya. 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi begini teman-teman, untuk saraf terjepit itu sendiri ada kemungkinan kambuh. Jadi sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya, seperti misalnya contoh flu. Setelah diobati ada kemungkinan bisa flu lagi kalau ada virusnya, dan imun kita dalam kondisi lemah, bisa terjadi lagi sakit. Begitupun dengan saraf terjepit, kalau misalnya faktor pemicunya terulang. Misalnya faktor pemicunya, contoh ya, misalnya kita mengangkat beban terlalu berat, jadi di luar kemampuan kita, tapi kita paksakan, itu bisa terjadi saraf kejepit. Nah, setelah itu dilakukan pengobatan. Setelah sembuh, kita lupa melakukan hal yang sama, maka saraf kejepit itu bisa terulang kembali. Tetapi di sini tidak usah khawatir kalau misalnya yang sudah pernah terapi dan misalnya cocok dengan metodenya, ya tinggal diperbaiki kembali, nanti juga sembuh lagi gitu. Sekarang ini Pak Jajang kunjungan yang kedua. Iya. Itu sekarang keluhannya apa? Boleh? Sekarang tuh ada sakit lagi. Sakit lagi? Iya, Di tapi kaki? ya di kaki. Udah berapa lama? Udah ada sebulanan lah. Cuman Apa yang dirasakan sekarang? sekarang kalau lagi duduk itu pas bangunnya langsung sakit. Pas duduk, jongkok juga? Iya, pas jongkok. berdiri. Ada pegalnya? Pegelnya ada, cuman nggak terlalu itulah. Kesemutan? Ada. Kebas? Iya. Panas? Panas ada. Iya. Bagian kaki aja yang sakit? Iya, kaki aja. Yang lainnya? Yang lainnya enggak ada. Yang lainnya nggak ada. Tidur tapi bagus sekarang? Tidur ya gitu aja.
agak keganggu. Sebetulnya kalau misalnya nggak ditunggu 1 bulan, begitu sakit cepat-cepat diobati itu cepat sembuhnya. Iya. Cuman karena mungkin Pak Jajangnya lagi Sibuk. sibuk kerja, Saya keburu. nggak keburu aja. Kaki, tangan nggak ada keluhan di tangan. Enggak ada. Berarti kalau misalnya nanti dilakukan pengecekan, kalau misalnya titik saraf urat punggungnya yang nanti pas dilakukan penekanan yang sakit, berarti itu memang sakit lututnya dari saraf kejepit yang ada di area punggung dan pinggang. Tapi apa ya, kalau misalnya Pak Jajang dari makanan nih, mengkonsumsi makanan apa terus tiba-tiba aja ngaruh ke tubuh, pernah nggak? Pernah itu makan apa? Makan apa? Labu sejam itu ya? Oh, Kayak gitu. berarti kalau misalnya ini kalau dicek lab ya, kalau misalnya dilihat dari gejala, kalau misalnya dari makanan ngaruh juga ke kaki, berarti itu ada asam urat juga. Jadi kalau untuk asam urat itu memang makanannya harus dijaga juga. Begitu. Nanti kita obatin aja semuanya, mudah-mudahan cepat. Saraf kejepit rata-rata 1 tahun kambuh. Tapi kalau kambuh juga udah diobatin mah sembuh lagi. Cuman kalau misalnya faktor pemicunya tidak terulang, awet, ada yang awet lama. Tapi itu bisa menyebabkan lumpuh enggak? Pasti kalau nggak diobatin. Kalau nggak diobatin, kita lihat yang lain lah ya, yang nggak ketemu tempat yang cocok, mungkin dia salah kemana gitu. Seminggu di rumah sakit asal ngerasa Nggak nggak ada hasilnya ada perubahan gitu, ya? nggak ada perubahan. Pasti udah terbiasa ke obat. Malahan mau bangun atau mau jalan kan susah. Susah. Tuh teh lidah sebelah, dia mah saraf kejepit, tapi dah lami sih paling setahun teh adalah kambuh sekali 2 kali, tergantung. Kalau dianya nggak bisa jaga diri mah nggak kambuh. Tapi kalau udah kecapean, dia kan kecapean kambuh. Kecapeannya teh yang banget gitu. Kalau udah kambuh, tangan nggak bisa diangkat, ngaplek. Ideal yang kejepitnya leher, jadi ngaruhnya ke tangan. Emang kalau udah pernah kena sekali jadi mudah. Kalau kitanya nggak jaga mah, kalau kitanya bisa jaga nggak apa-apa. Katanya main futsal ya? Iya. Udah, atau nanti kalau udah sembuh mah lari biasa aja. Jangan keras sekali. Tapi kalau udah sembuh suka lupa ya. Iya. Ya gitu. Ya begitulah. Kalau udah sembuh mah lupa. Nanti kalau udah sakit lagi, aduh, sakit. 35 ya sekarang 35. Pertama-tamanya mah pas sakit itu nggak tahu jadi ke ujung-ujung sakit kaki gitu, nggak bisa berdiri. Dari situ baru kesininya tuh gitu. Sampai kan nangis ya mah. Pertama-tamanya awal Ya. kejadiannya gimana? Ngangkat apa? Enggak ngangkat apa-apa. Bangun tidur langsung Di sakit. kaki itu ujung-ujung sakit gitu. Ada seperti ada apa? Jadi untuk penanganan saraf kejepit ini dilakukan dari 140 titik yang ada di kaki. Jadi titik-titik terutama dari titik-titik saraf sepanjang saraf tulang belakang, dari mulai leher, punggung sampai di pinggang seperti itu. Karena untuk ini dan untuk Pak Jajang ini kebetulan yang terganggu area lutut. Jadi yang saraf terjepitnya itu biasanya ada gangguannya di area pinggang gitu. Jadi kita perbaiki di titik-titiknya. Jadi yang dikerjakan itu hanya di bagian telapak kaki saja begitu kalau di tempat terapi kami. Jadi enggak ke
nggak ke apa, nggak ke area badan yang lainnya, hanya di telapak kaki saja. Tapi untuk pengobatan, cara penotokan di tempat terapi kami ini terhitung aman dengan cara yang mudah, aman dengan hasil yang lumayan cepat begitu. Dan titik ini untuk titik saraf pusat di area lutut. Ini bisa dilihat kalau misalnya ada yang sakit, boleh di rumah diikutin. Jadi untuk sahabat YouTube semua yang ada di rumah yang pada saat ini kebetulan lagi mengalami HMP atau saraf kejepit, kami persilakan untuk datang terapi di tempat terapi kami yang beralamat di Kampung Nagrak, RT 02 RW 08, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, di dekat SDN Nagrak. Dan saya hanya menangani pasien yang sudah membuat janji ketemu gitu. Jadi harus pendaftaran dulu. Jadi untuk waktunya janjian dulu waktunya seperti itu, karena kebetulan selain menerapi juga saya ada kesibukan lain begitu, harus mengajar. Dan untuk pasien yang sudah terdaftar tapi masih belum mendapatkan jadwal terapi, memohon bersabar aja menunggu jadwal terapinya seperti itu. Proses terapinya sendiri dilakukan kurang lebih antara 45 menit sampai dengan 1 jam. Terus berapa kali waktu yang dibutuhkan, sesi terapi yang dibutuhkan untuk pengobatan HMP ini. Jadi untuk anjuran atau saran itu bisa 5-10 kali, tapi ada juga yang sembuh hanya dalam pertemuan beberapa kali saja. Jadi itu tergantung dari tingkat keparahannya seperti itu. Terus disarankan untuk yang sudah pernah terkena HMP atau saraf terjepit agar lebih berhati-hati untuk tidak mengulangi faktor pemicunya, agar saraf kejepitnya tidak kembali kambuh. Karena pengalaman menerapi di sini, rata-rata pasien yang terkena saraf kejepit itu akan mudah terkena saraf kejepit, akan dengan mudahnya terkena saraf terjepit kembali apabila faktor pemicunya terulang, seperti itu ya. Tapi kalau ini jalan jauh nggak masalah ya, kuat ya? Ya, ini Kuat ya, cuman ketika sholat aja. Iya. Jadinya nggak nyaman ketika ruku gitu ya. Iya. Mau bangun susah ya, sama mau sila susah. Iya. Dan untuk pasien laki-laki yang terapi di tempat terapi kami dianjurkan untuk didampingi keluarga, misalnya istrinya atau siapa gitu. Itu didampingi istrinya seperti ini. Hai. Biar ada yang nemenin. Soalnya ini yang mengobatinya perempuan. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir, dan untuk yang sedang sakit saraf terjepit dan vertigo, kami tunggu kedatangannya di tempat terapi kami. Assalamualaikum.